Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, saudara seiman, seagama, ataupun sebangsa dan setanah air, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih sehat wa'afiyah. Semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah, pengawasan Allah, serta pertolongan Allah. Mari kita bacakan, hadiahkan sholawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Video kali ini kita lanjutkan mudzakarah seputar ulumul Quran. Melanjutkan video-video sebelumnya tentang ulumul Quran, kita sudah sampai pada ma tabtudi'ah nuzulul Quran. Kapan permulaan turunnya Al-Quran? Kita baca uraiannya, tetap kita merujuk pada kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Yang ingin mengoreksi bacaan saya, silahkan lihat kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran di halaman ke-12 ataupun bisa melihat ke layar depan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarih. Ma tabtudi'ah nuzulul Quran. Kapan awal terjadinya peristiwa turunnya Al-Quran? Kana bad'u nuzulil Quranil Karim. Adapun permulaan turunnya Al-Quranul Karim fis-sabi'a asyara min Ramadan, yaitu di tanggal 17 Ramadan. Li arba'ina sanah khalat min hayatin Nabi al-Ummi Muhammadin alaihi salatu wassalam, yaitu tepat di 40 tahun dihitung dari kelahiran Nabi kita al-Ummi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad umur 40 tahun, tepatnya tanggal 17 Ramadan Al-Quran turunlah. Permulaan Al-Quran, peristiwa Al-Quran terjadi pada waktu itu. Fabainama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu ay yata'abbadu fi ghari Hira, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah ritual tahannuts ataupun ibadah, ritual ibadah fi ghari Hira, di gua Hira, ketika itu nazala alaihi wahyu, turunlah atas Nabi wahyu, yaitu Jibrilul Amin. Yang turun adalah Jibrilul Amin bi ayatil dzikril hakim, dengan membawa beberapa ayat Al-Quran yang Al-Hakim. Fadammahu ila sadrihi, Jibril mengumpulkan ataupun merekap, memeluk Nabi Muhammad, merapatkan kepada dadanya. Summa aflatahu, namun kemudian, artinya wahyu itu langsung dimasukkan ke hati Nabi Muhammad. Namun summa aflatahu, ayat wahyu itu lenyap. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad masih al-ummiyih. Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, dan seterusnya Nabi Muhammad itu ummi sampai wafat, tidak bisa baca. Jadi kerepotan untuk melafadzkan wahyu yang turun itu. Wa fa'ala dzalika bihi 3 marrat, Jibril mentransfer terus wahyu itu sebanyak 3 kali. Wa huwa yaqulu lahu fi kulli marratin iqra. Jibril selalu berkata kepada baginda Nabi di tiap-tiap proses itu dengan ucapan iqra, bacalah. War Rasulul Karim yujibuhu,
sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjawabnya dengan ucapan ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca, yakni lastu a'riful qiraah, aku tidak mempunyai ilmu cara membaca. Wa fil marrah tsalisah, dan di dalam upaya yang ketiga kalinya, qala Jibril berkata lahu kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dibacakan ini ditalkinkan oleh Jibril, dan kemudian Nabi Muhammad bisa melafadzkannya. Fakana dzalika bad'u nuzul wahyi, maka peristiwa tadi adalah permulaan turunnya wahyu. Wa bad'u nuzulil Qur'an, dan merupakan permulaan turunnya Al-Qur'an. Walaqad sabaqa nuzulu ba'dil irhasat, dan sungguh telah turun sebagian irhas. Irhas itu adalah ail isyarat wa dalail, yang menunjukkan atas dekatnya turunnya wahyu. Irhas ini adalah karomah, tapi hanya dimiliki oleh manusia yang akan diangkat menjadi nabi. Jadi sebelum permulaan turunnya wahyu ini, irhas itu sudah turun duluan, sudah nampak duluan dalam diri nabi. Sudah ada tanda-tanda bahwa wahyu akan sebentar lagi turun. Tanda-tanda kenabian sudah nampak, sehingga menandakan bahwa permulaan wahyu akan turun. Allati tadullu ala qurril wahyi. Jadi irhasatlah yang menunjukkan atas kedekatan turunnya wahyu itu. Kemudian wa tuhaqqiqun nubuwah lirrasul karim, dan irhasat inilah yang menahqiqkan terhadap pangkat kenabian Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhihi dalail ar-ru'ya as-shadiqah, dan sebagian daripada perkara yang menunjukkan atas kenabian Nabi Muhammad ini ialah ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang baik, yang bagus, fin naumi, ketika beliau tidur. Fakana salawatullah alaihi la yara ru'yan illa waqa'at, sedangkan Nabi Muhammad salawatullah alaihi tidak pernah bermimpi kecuali mimpi itu akan terjadi. Kama ra'aha fi manamihi, sebagaimana hal itu terlihat oleh Nabi di dalam mimpinya, akan terjadi persis sesuai dengan isi mimpinya. Wa minha, di antara ar-ru'yah as-shadiqah itu ialah hubbuhu, wa minha, dan di antara dari irhasat itu, hal-hal yang menunjukkan atas kenabian beliau, ialah hubbuhu lil uzlah wal khulwah, yaitu kecintaan beliau untuk uzlah, khulwah, beribadah nyepi sendiri di Ghar Hira. Itu menunjukkan terhadap dekat terhadap pangkat kenabian beliau dan dekatnya turunnya wahyu. Fakana yakhlu bi Ghar Hira yata'abbadu rabbahu fi. Jadi Nabi Muhammad nyepi di Gua Hira itu untuk ta'abbud, beribadah, menyembah rabbahu, terhadap Tuhannya, fihi, di dalam Ghar Hira itu. Sekarang riwayatul Bukhari, kita membaca hadis riwayat Bukhari yang berkaitan dengan bad'u nuzulil Quran ini. Waqad akhrajal Bukhari fi sahihihi, Imam Al-Bukhari sungguh telah mengeluarkan dalam kitab Sahih Bukhari fi bab bad'il wahyi, di dalam bab yang menerangkan permulaan wahyu, turunnya wahyu. Beliau mengeluarkan ma yushiru ila hadza, sebuah hadis yang menunjukkan terhadap bad'ul wahyi ini. Wa ila kaifiyati nuzulil Quran, dan Al-Bukhari mengeluarkan sebuah hadis yang menunjukkan terhadap kaifiyah, proses dramatis turunnya Al-Quran. Haitsu rawa bisanadihi an Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha, yaitu di sisi Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha,
annaha qalat, sesungguhnya Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naumi. Permulaan dimulainya Rasulullah SAW menerima wahyu ialah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, yang bagus, fin naumi, ketika Rasulullah tidur. Fakana la yaraha ru'yan illa ja'at mithla falaki subhi. Maka bagi Nabi itu tidak pernah bermimpi kecuali mimpi itu datang seperti cahaya pagi, munculnya cahaya pagi. Summa hubbiba ilaihil khala, dan sebab itulah Nabi berkeinginan untuk menyepi uzlah di Ghar Hira. Wa kana yakhlu fi Ghar Hira fayatahannatsu fihi. Dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW beliau menyepi di Gua Hira, melakukan sebuah tahannus, ritual ibadah penyembahan terhadap Allah, fihi, di dalam Ghar Hira. Tahannus ini adalah wahwa at-ta'abbud, ritual ibadah penyembahan, al-layali, yang dilakukan di beberapa malam, zawatal adad, yang bisa dihitung bilangannya berapa malam. Qabla ay yanza'a ila ahli, sebelum beliau keluar menuju keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalika, dan beliau menyiapkan bekal untuk hal itu. Summa yarju ila Khadijah, dan Rasulullah kembali menuju Khadijah, fayatazawwaju limithliha, dan menyiapkan bekal untuk perumpamaan mimpi itu. Hatta ja'ahul haq, sehingga datang kepada Nabi al-haq, kebenaran, wahyu. Wa huwa fi Ghar Hira, pada waktu itu beliau sedang berada dalam Gua Hira. Faja'ahul malak, maka datanglah kepada Nabi Muhammad malaikat, satu malaikat, yaitu Jibril. Faqala, maka malaikat itu berkata, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Qala, Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Qala, Nabi itu bercerita kepada Siti Aisyah, fa akhadhani faghattani, ketika itu Jibril mengambilku, aku merekapku, dipeluk, didekatkan kepada wahyu itu, langsung ditransfer, dimasukkan ke dadanya, ke hatinya. Hatta balagha, hingga sampai mini dariku al-juhdu, keseriusan, kesungguh-sungguhan. Summa arsalani, kemudian aku dilepas dari rekapan itu, kata baginda Nabi. Faqala, maka malaikat itu berkata lagi, Iqra, bacalah. Fakultu, maka aku berucap, kata baginda Nabi, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani ats-tsalitsah, maka Jibril itu mengambilku, memelukku lagi, ats-tsalitsah, ketiga kalinya. Summa arsalani, kemudian melepaskanku. Faqala, maka malaikat itu, yakni Jibril, berkata lagi, melafadzkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, al-ayati. Faraja'a biha, artinya dibaca oleh Rasul. Faraja'a biha Rasulullah, kemudian Rasulullah memerajaah ayat itu. Yarjufu fuaduhu, hatinya dalam keadaan gemetar, ketakutan. Kemudian wa nuzulul Quran fi syahr Ramadan fihi nassun sharihun wadihun fi kitabillah azza wa jalla. Adapun turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, di dalam data ini, dalam sejarah ini, ada keterangan nas yang jelas di dalam Al-Quran. Haitsu yaqulu azza min qail, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa Anda lihat sendiri dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, yakni bulan di mana di dalamnya diturunkanlah Al-Qur'an,
hudan linnas sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda dan sebagai hujjah dari petunjuk, wal furqan dan pemisah antara al-haq dan al-batil. Au amma qaunul malak alladhi nazala bihi huwa Jibril alaihissalam faqad thabata aidan binassin sharihin fil Qur'an. Atau adapun peristiwa malaikat Jibril turun membawa wahyu itu juga subut, menetap jelas di dalam Al-Qur'an. Wa huwa qauluhu ta'ala, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa Anda lihat sendiri dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nazala turun bihi dengan membawa wahyu itu ar-ruhul amin Jibril min rabbika ala qalbika atas hatimu litakuna minal munzirin agar kamu tergolong bagian dari orang-orang yang memberi peringatan. Wahyu itu bilisan Arabiyyin berupa bahasa Arab mubinin yang nyata. Juga waqauluhu ta'ala, ini dalilnya Jibril yang membawa wahyu. Waqauluhu ta'ala dan firman Allah lagi bisa Anda lihat dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakan Muhammad, yang menurunkan wahyu itu adalah Ruhul Qudus, ya Jibril, diturunkan min rabbikal haq, dari Allah al-haq, liyuthabbital ladzina amanu, untuk memantapkan hati orang-orang yang beriman, wahudan dan sebagai petunjuk, wa busyra dan pembawa kabar gembira, lil muslimina bagi beberapa umat Islam. Wal murad bir ruhil amin, yang dimaksud dengan ruhul amin dalam beberapa ayat tadi, au ruhul kudus, atau yang dimaksud dengan ruhul kudus innama huwa Jibril alaihissalam, yaitu Jibril. Bittifaqil mufassirin, dengan kemufakatan para ahli tafsir, fahuwa aminullah ala wahyi, Jibril itu adalah kepercayaan Allah di dalam tugas penurunan wahyu. Wa huwa alladhi nazala bil wahyi ala jamil anbiya wal mursalin salawatullah alaihim ajma'in. Jibril adalah malaikat yang tugasnya turun dengan membawa wahyu, diturunkan kepada semua beberapa nabi dan beberapa utusan salawatullah alaihim ajma'in. Demikian dari Al-Fakir tentang awal turunnya wahyu Al-Quran. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Ajukan kritik dan saran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.